Oke, makasih kesempatannya. Salam hormat dan salam takzim buat teman-teman sekalian. Pertama-tama, kalau ngerespon pertanyaan tadi sebenarnya sederhana ya. Kalau nyaris sebenarnya em, gaduh ini separuh atau sebagian besar bisa diselesaikan andai kata sinyal itu tidak dikirimkan dengan sangat jelas dari pihak istana gitu. Andai kata misalnya bukan pihak istana yang mengeluarkan, bukan ada posisi Pak Luhut situ yang kemudian keliling dan hadir di berbagai tempat untuk menyatakan hal yang sama, plus sinyal presiden yang sampai sekarang tidak jelas, orang tidak akan menaruh ini, menganggap ini terlalu serius. Ya, karena jelas ini adalah tindakan yang melanggar konstitusi sebenarnya. Orang tidak akan menganggap ini serius, orang akan menganggap bahwa ini ya tidak, ini adalah isu-isu biasa saja. Tetapi ketika presiden sendiri berubah sekitar 180 derajat dari posisi awalnya, ketika ada isu 3 periode, presiden kemudian menyatakan bahwa ini hanya ada soal 3 hal saja. Ini mau menampar muka saya, mau cari muka, atau kemudian mau menjerumuskan saya gitu. Tetapi khusus untuk penundaan, Presiden berubah 180 derajat, langsung tiba-tiba menyatakan ya itu adalah sesuatu usulan yang konstitusional, orang bisa mengusulkan dan Presiden akan mengikuti apa perintah konstitusi. Seakan-akan memberikan sinyal bahwa kalau konstitusi berubah dan ada perpanjangan, maka dia akan mengikuti itu. Nah, sinyal ini menurut saya yang menjadi problem yang paling utama. Ya, ketika berbeda 180 derajat dalam hitungan bulan dan adanya wajah-wajah yang merepresentasikan istana kemudian menyuarakan hal yang sama. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita tarik ke situ kan begini ya, kalau istilah soal terorisme, teroris itu kan kalau kita pakai misalnya kamus besar bahasa Indonesia, orang kan mengatakan bahwa teroris itu adalah orang yang menggunakan kekuatannya, ya, kekuatan yang dia miliki untuk menebarkan ketakutan dan ancaman kepada pihak lain, ya, untuk mencapai tujuan yang ingin dia lakukan. Maka sebenarnya kalau benar apa yang tergambar di publik bahwa ada ancaman ke beberapa pihak tertentu, ya partai-partai tertentu, atau kemudian ada dorongan kepada pihak partai tertentu dengan menggunakan kekuatan, ya untuk mencapai tujuan yang dimaksud seperti misalnya adalah penundaan. Nah, menurut saya itu adalah gejala-gejala terorisme dalam tanda kutip ya. Tentu bukan konteks undang-undang terorisme yang kemudian penanganannya oleh Densus 88 misalnya salah satunya, tapi paling tidak itu adalah tindakan teror terhadap apa? Terhadap konstitusi itu sendiri. Kenapa? Karena kalau kita baca baik-baik sejarah konstitusi dan konstitusionalisme, khususnya di Indonesia dan di belahan dunia manapun juga, konstitusi itu kan esensinya, salah satu esensi dasarnya sebenarnya adalah pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan yang meliputi bukan hanya sekedar membatasi dari kemungkinan warga negara disakiti oleh penguasa, ya, sehingga harus dibatasi kekuasaannya, tapi pada saat yang sama durasinya juga dibatasi. Kalau kita bicara soal durasi, kita bicara soal sistem kekuasaan yang harus dipergilirkan. Nah, apalagi kita bicara dalam konteks sistem presidensial. Sistem presidensial mengenal apa yang kita semua kenal sebagai model fixed term. Fixed term itu artinya masa jabatan yang lebih fix, lebih ketat, ya. Sehingga dalam sistem presidensil ya perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu itu biasanya hal-hal yang tidak mendapatkan tempat secara baik. Nah, belum lagi kalau kita bicara begini, apakah ada negara-negara yang menggunakan sistem perpanjangan, yang pernah menggunakan sistem perpanjangan atau penundaan pemilu? Sepengetahuan saya ya, kalau penundaan pemilu biasanya negara-negara yang menghadapi problem tertentu.
Dan itu pun lebih banyak penundaan pemilu dalam konteks pemilu lokal, bukan pemilu nasional. Nanti Mbak Titi barangkali bisa menjelaskan data detail yang itu pun saya hanya kutip dari teman-teman Perludem juga presentasinya. Tapi kebanyakan seperti itu. Tapi yang kedua adalah yang harus diingat, negara-negara yang bermain-main dengan masa jabatan itu tidak satu pun negara-negara yang bisa dicitrakan sebagai negara demokratis. Ya, tidak satu pun negara yang bermain-main dengan masa jabatan itu dicitrakan sebagai negara yang demokratis. Karena biasanya mereka negara-negara yang tergolong ya biasanya dikategorisasikan sebagai autocratic legalism. Ya, ketika otokratiknya itu dilegalkan dengan cara pembuatan aturan atau misalnya konstitusional atau authoritarianism, ya, yang itu disematkan ke beberapa negara yang ada misalnya seperti Venezuela, ya, melakukan hal yang sama, jadi otoritariannya itu dibenarkan secara konstitusinya diubah untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau kepala negaranya. Nah, atau misalnya di beberapa negara-negara yang relatif sama seperti Rusia, lalu kemudian negara-negara sub-Sahara, yang kebanyakan itu adalah negara-negara yang jauh dari kesan kita menjadi negara demokratis. Bahkan kalau misalnya kita pakai contoh kasus Guinea, yang di ujungnya itu malah kemudian terjadi kudeta militer ya, terhadap pemerintahan sipil yang kemudian memperpanjang masa jabatannya. Nah, kenapa ini semua penting diingatkan? Karena lagi-lagi itu tadi saya bilang bahwa ide ini ide yang melanggar konstitusi, pelakunya itu seperti menteror konstitusi itu sendiri. Pengalaman negara-negara menunjukkan bukan relatif ya, pengalaman negara-negara menunjukkan tidak ada skenario yang baik dari perpanjangan tersebut, dan bahkan secara teori hukum ketatanegaraan dan ilmu politik bisa digolongkan menjadi negara-negara otoritarian, autokratik, ya, yang itu seakan-akan dilegalkan atau dibuatkan aturan untuk menjadi dalam tanda kutip menjadi otoriter. Dan yang keempat, persis yang saya bilang, ini karena baunya ini seriusnya ini dari istana, ya, karena tingkat keseriusannya itu seakan-akan dibuat dari istana. Nah, memang rasanya menurut saya kita harus, maksud saya begini ya, kita harus lebih rasional untuk melihat usulan perubahan Undang-Undang Dasar ini atau kemudian upaya untuk penundaan pemilu ini. Karena setidaknya ya, menurut saya ada tiga skenario. Ada tiga skenario yang memungkinkan. Begini, ada dua skenario besar, ya. Tentu saja skenario yang pertama adalah skenario melalui perubahan Undang-Undang Dasar, dan skenario kedua adalah tanpa melalui perubahan Undang-Undang Dasar. Nah, saya termasuk karena kita bicara soal ilmu ketatanegaraan dan konstitusionalisme, saya termasuk yang mengatakan tidak mungkin bisa melewati jalur yang tanpa perubahan Undang-Undang Dasar. Ya, tapi ide-ide itu kan sempat bermunculan, seperti ide yang mengatakan mengeluarkan dekret seperti 5 Juli atau 22 Juli, maklumat Presiden di zaman Gus Dur sendiri. Saya sudah mengatakan bahwa dekret ini atau mengeluarkan sebuah kebijakan di luar perubahan Undang-Undang Dasar, ini sebenarnya adalah ide yang sangat keliru. Ya. Bahkan kalau kita ingat dalam kasus Gus Dur, beliau dijatuhkan karena mengeluarkan maklumat 22 Juli itu. Bukan karena kasus yang banyak dibicarakan orang saat itu, yaitu Brunei Gate dan Bulog Gate. Nah, tapi ini skenario yang jadi gini ya, inkonstitusionalnya sudah berdobel-dobel gitu. Inkonstitusional kuadrat kira-kira begitu ya, dilakukan dengan tidak mengubah Undang-Undang Dasar, tapi tujuannya adalah untuk merusak kehidupan konstitusional di Indonesia. Nah, yang kedua yang paling kita khawatirkan adalah ketika dia masuk ke rezim amandemen. Karena kalau masuk rezim amandemen, tiba-tiba menyaru seakan-akan bahwa ini konstitusional.
perubahan ini dilakukan dengan cara merubah undang-undang dasar. Persis yang saya bilang tadi dalam skenario di beberapa negara yang bisa diistilahkan sebagai authoritarian, constitutional authoritarian. Ya, jadi otoritarianismenya itu dilakukan secara konstitusional dengan cara mengubah undang-undang dasar. Nah, kalau di sini ada 3 skenario saya bilang. Yang pertama, bisa jadi akan masuk ke menggunakan alasan-alasan alasan-alasan yang seakan-akan yang banyak dibicarakan itu tadi. Ya, seakan-akan alasan yang membenarkan untuk ditundanya pemilu dengan menggunakan kondisi-kondisi objektif, misalnya kayak keadaan ekonomi, lalu kemudian kesinambungan pembangunan, lalu kemudian misalnya adalah menggunakan alasan misalnya pandemi COVID gitu, atau alasan-alasan lainnya. Baik. Ya, dan ini menurut saya agak berbahaya. Yang pertama, yang kedua adalah alasan ikut dalam tabuhan keinginan MPR yang memang mau melakukan amandemen. Ini yang saya bilang hati-hati karena ada 2 peta yang berbeda sekarang. Antara peta penundaan yang ini sampai sekarang baru 3 partai yang mendukungnya ya. Sebagian besar yang lainnya masih abu-abu. PDIP sendiri sudah menolak dengan tegas. Ya. Sama dengan peta amandemen. Karena peta amandemen itu hampir semua partai menyetujui. Ya, kecuali misalnya PDIP yang kemudian udah berbelok mengatakan jangan tahun ini. Dan di peta ini bahkan DPD juga ikut serta mendukung adanya amandemen. Jadi peta yang kedua ini lebih berbahaya. Tapi yang ketiga yang paling saya khawatirkan, dan ini mungkin bisa kita bincangkan lebih panjang sebelum teman moderator tadi memotong sedikit, saya mengatakan begini, yang paling bahaya adalah kalau dia ciptakan kondisi objektif rasional sehingga mau tidak mau kita memang wajib harus mengubah undang-undang dasar. Misalnya adalah apa? Kalau dia mengganggu KPU-nya, kalau dia mengganggu penyelenggaranya, atau penyelenggaranya membiarkan dirinya diganggu, sehingga pelaksanaan pemilu dengan seketika itu mengalami penundaan, misalnya karena KPU-nya tidak mampu melakukan pemilu, dan itu tercipta kondisi objektif rasional seakan-akan membenarkan bahwa kita harus mengubah undang-undang dasar dan terjadi penundaan. Baik. Nah, skenario-skenario ini menurut saya memang mengkhawatirkan karenanya penolakan, catatan terhadap itu memang harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh kita semua.